Good morning kids, welcome back to Kids Church Online. Hari ini Miss Marcel akan menemani kalian untuk sharing story di Double Calls. Sebelum kita mulai praise and worship, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau menyanyi dan menari bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Let's stand up and sing! Jesus changes lives forever. If He calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. With all my heart, this is what I say. I wanna get up with all my might. Get up and give you all my life. I want to make that difference today. Jesus changes lives forever. If He calls, I won't say never. I'll say now. Use me, Lord, somehow. He's at work every minute. His great plan, I am in it. I'll say now. Use me, Lord, somehow. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. With all my heart, this is what I say. I wanna get up with all my might. Get up and give you all my life. I want to make that difference. With all my heart, this is what I say. I wanna get up and make a difference. Get up and make a change. With all my heart, this is what I say. I wanna get up with all my might. Get up and give you all my life. I want to make that difference I surrender. I will yield. I will bow down, and I will live. I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory. Let everyone
am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Oh, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of I'm afraid of monsters because they're scary. I'm scared if I'm alone. Sama petir. Spiders. I'm scared of skeletons. Takut pijakan kucing. So I like to watch TV upstairs while I'm waiting for my dad and mom to come back home with my brothers. Night. If I'm scared, I will hide and pray and go to mama. Tutup pakai blanket. Gak mau main sama kucing. I pray to God so I will never be scared. Halo Jem Jem, nice to meet you. Hi Miss Marcel, nice to meet you too. Miss mau nanya nih sama Jem Jem. Apa tuh Miss? Jem Jem paling takut sama siapa? Atau paling takut sama apa? Jam-jam takut sama jarum suntik Miss. Hah? Kenapa? Ya serem aja gitu liatnya. Sakit kalau disuntik. Oh, tapi kan sakitnya cuma sedikit, cuma kayak digigit semut. Jam-jam tetap takut Miss. Wah, ternyata kita semua masing-masing punya ketakutan sendiri ya. Ada yang takut spider, ada yang takut petir, ada yang takut sama ular, takut sama jarum suntik sama kayak si Jam-jam. Nah, tapi bagaimana cara kita mengatasi ketakutan kita? Bagaimana kalau ada seseorang yang menemani kita untuk menghadapi rasa takut itu? Jam-jam nggak tahu Miss. Miss mau tanya lagi nih ke kids yang ada di rumah juga. Kalau misalnya di rumah udah malam, kamu pada bobo di kamar sendiri. Ternyata turun hujan, terus ada suara petir, bubar. Waduh. Nah, lalu kamu nggak bisa tidur. Apa yang Jam-jam lakukan? Kalau jam-jam sih udah pasti lari ke kamar papa mama, tidur bareng sama mereka. Iya, dulu juga Miss sama langsung lari ke kamar papa sama mamahnya Miss. Tapi gimana rasanya? Ya jadi nggak terlalu takut sih Miss. Jam-jam jadi bisa bobo. Bener banget. Karena ada seseorang yang menemani kita untuk mengatasi rasa takut kita. Kalau Miss takut apa? Miss takut sama yang namanya ketinggian. Ketinggian? Jadi nggak bisa naik pesawat dong kalau gitu Miss? Bisa, tetap bisa. Kok bisa? Kan katanya Miss takut. Gimana menghadapinya? Nah, caranya karena Miss punya seseorang yang luar biasa bersama Miss. Jadi Miss nggak perlu takut. Siapa orang itu Miss? God. Hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang Tuhan panggil juga namanya 2 kali. Dia adalah Jacob atau Yakub. Kenapa dengan Yakub, Miss? Yakub harus melakukan sesuatu yang membuatnya takut. Tetapi Tuhan memanggilnya untuk meyakinkan dia bahwa Tuhan akan selalu berserta dengan Yakub. Gimana ceritanya, Miss? Mau tahu ceritanya? Mau tahu banget? Yuk kita nonton dulu videonya. Hello. Hi kids!
I'm calling to ask if anyone here is afraid of the dark. What if I ask you to sleep in a dark room alone at night? Will you do it? Probably not. But what if I tell you tonight you'll be sleeping in a dark room with your parents so you can be well rested for the next day? That doesn't sound bad at all, right? We all feel afraid. There comes a time in life when we face our fears because either we know something great is waiting for us or we know someone will be with us as we face our fears. For Jacob, it was both. Jacob was old and gray when the Lord called him and said, Jacob, Jacob. Here I am. He replied, I am the God of your father. The Lord said, Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. I will be with you, and I will bring you back again, and your son Joseph will be with you until your last day. Jacob obeyed the Lord. He went down to the foreign land of Egypt because he knew that the Lord, the God of his father and his grandfather, could be trusted. And he knew that when God makes a promise, he keeps it. So kids, if God asks you to do something, will you obey him? Of course! But what if God asks you to do something you're afraid of doing? Like inviting a bully to kids' church. Or maybe talking about Jesus in front of your friends. Will you still obey him? I hope so. God will never ask us to do something that will hurt or harm us. He is someone we can trust, and when we trust him, we can obey him despite our fears and worries. And that's it for our man of the story, Jacob. Next week, we'll look at the story of Moses. Moses. Call you later, kids! Hari ini kita ada di minggu kedua seri berjudul Double Calls. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang siapa? Jam-jam ingat nggak? Abraham, Miss. Benar sekali. Minggu lalu kita berbicara tentang Abraham dan bagaimana Tuhan memanggilnya untuk takut dan mentaati Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang cucunya Abraham yang namanya Jacob atau kita panggil Yakub. Oh, Yakub itu cucunya Abraham ya? Iya, jadi ini ceritanya tentang Yakub yang udah tua dan sudah punya banyak anak dan cucu. Waktu itu terjadi kelaparan. Banyak orang tidak bisa makan karena tanahnya tidak menghasilkan makanan. Waduh, kasihan sekali, Miss. Iya, kasihan deh. Tapi ketika putra-putranya Yakub mengetahui bahwa ada makanan di Mesir, mereka pergi ke sana dan bertemu dengan pria yang bertanggung jawab atas tanah itu dan memberi makanan. Dan kalian tahu siapa pria itu? Siapa, Miss? Yang mengejutkan mereka, pria yang bertanggung jawab adalah saudara laki-laki mereka yang telah lama hilang. Namanya Yusuf. Wah, pas banget dong, Miss. Iya, nah Yusuf ingin seluruh keluarganya tinggal di Mesir. Karena kalau hidup di Mesir, kebutuhan mereka bisa tercukupi, jadi nggak kelaparan lagi. Akhirnya, saudara laki-lakinya segera pergi pulang menemui ayah mereka, si Yakub itu, dan memberitahu dia kabar baik ini. Gitu, Jam-jam. Wah, selamat. Nggak jadi kelaparan ya, Miss? Iya benar, ketika Yakub mengetahui bahwa putra kesayangannya Yusuf masih hidup, dia membawa seluruh keluarganya dan semua harta benda mereka dan berangkat ke Mesir. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Yakub. Kenapa, Miss? Di tengah perjalanan mereka, Yakub singgah dan menyembah Tuhan di sebuah tempat bernama Berseba. Di tempat yang khusus itu, di mana ayah dan kakeknya juga menyembah Tuhan. Lalu malamnya Tuhan berbicara kepada Yakub, Yakub. 2 kali juga memanggilnya. Iya benar, 2 kali. Lalu Yakub menjawab, ini aku Tuhan. Lalu Tuhan berkata,
Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Oh, jadi Yakub takut pergi ke Mesir, Miss? Iya, benar. Itu sebabnya dia berhenti dulu untuk menyembah Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Gitu, Jam-Jam. Makanya, kemudian Tuhan memanggil Yakub. Yakub, Yakub. Karena Yakub takut, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadikan Yakub menjadi bangsa yang besar di Mesir. Janji yang sama yang telah Tuhan berikan kepada kakek, ayah, dan bahkan ibu Yakub. Tapi yang terpenting, Tuhan berjanji bahwa Dia akan pergi bersama Yakub ke Mesir. Dan akhirnya berani berangkat ke Mesir, Miss, Yakubnya. Dengan kepastian ini, Yakub melanjutkan perjalanan ke Mesir dengan semua keturunannya. Dan bertahun-tahun kemudian, Tuhan memenuhi janjinya. Di Mesir, keturunan Yakub dikenal sebagai Israel dan tumbuh menjadi bangsa yang besar. Oh, keren banget. Keren kan? Tuhan juga memanggil kita loh meskipun kita takut. Memanggil Jam-Jam juga? Iya, manggil Jam-Jam juga. Tentu aja, walaupun kita bukan yang paling berani atau paling percaya diri, tetapi Tuhan tidak akan memanggil kita untuk melakukan sesuatu tanpa berada di sana bersama kita. Oh ya? Contohnya nih ya, mungkin Tuhan meminta kita untuk berdoa bagi orang sakit, mengundang musuh kita ke Kids Church, atau bahkan memberitahu orang yang lebih tua bahwa apa yang mereka lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Jadi, Jam-Jam nggak perlu takut lagi ya, Miss, kalau disuruh berdoa di depan kelas ya? Iya, nggak perlu takut lagi. Ya, seperti Yakub, kita mentaati Tuhan walaupun kita takut melakukannya. Karena kita tahu bahwa hal-hal yang Dia panggil untuk kita lakukan akan mencapai hal-hal besar untuk kerajaan Tuhan. Dan bahkan untuk kita secara pribadi. Seperti juga yang Power Truth sekarang ini. God call us by name and give us purpose. Once again ya, Jam-Jam, follow ya. God calls us by name and give us purpose. Power verse-nya Isaiah 43 verse 1b. Don't be afraid because I have saved you. I have called you by name and you are mine. Yuk kita lihat power verse dance-nya. Say a 4, 3, 1. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Because I have saved you. Be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid. Because I have saved you. I have called you by name. I have called you by name. I have called you by name. You are mine. I have called you by name. I have called you by name. I have called you by name. You are mine. You are Kids dan Jam-Jam,
tahu nggak, sebelum Yesus akan disalibkan, dia merasa sangat takut sekali sehingga Yesus mulai berkeringat darah. Oh ya, Miss. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mentaati Bapa meskipun dia takut dan pergi ke kayu salib untuk disalibkan. Tetapi upah untuk ketaatannya bukanlah untuk dirinya sendiri. Kita adalah orang-orang yang mendapat manfaat dari ketaatannya Yesus. Kematiannya membeli pengampunan dan kehidupan kekal kita bagi mereka yang menaruh iman mereka kepadanya. Wah, Jem mau, Miss, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, cara kita berterima kasih adalah dengan pray. Ya, betul sekali. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menunjukkan kepada kami bahwa kami dapat taat meskipun kami takut. Terima kasih karena selalu bersama kami sehingga kami sebenarnya tidak perlu takut. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan memiliki rencana besar bagi kami dan kami meminta keberanian dan kekuatan untuk mempercayai-Mu atas ketakutan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai kids, waktunya Art and Craft. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya paper backpack. Nah, sekarang kalian persiapkan dulu material yang akan kita gunakan, seperti kertas berwarna, bisa yellow, bisa merah, atau brown, apa aja. Terus kita siapkan juga lem dan gunting. Nah, habis itu kita akan membuat backpacknya. Caranya, kalau ini Miss sudah Miss taruh double tip. Ini kita tinggal wait ya kids, kita buka dulu double tipnya supaya bisa nempel. Ini kita tepuk kayak gini. Nah, udah, ini kan masih ada sisa, kita lem. Nah, kalau ada kertas yang warna apa aja sih, ada merah atau hijau, kalian potong jadi kayak dadu-dadu seperti ini. Kita bikin dua. Ini fungsinya untuk menjadiin dia sebagai kantongnya atau poketnya. Tapi Miss di sini nggak pakai lem, Miss pakai double tip biar cepet. Ini satu. Jadinya kayak gini. Teret, tapi ini belum jadi. Habis itu, Miss punya paper warna blue. Kalian bisa pakai gunain warna apa aja. Kita potong jadi kayak gini. Nah, jadinya kayak gini, kids. Bisa lihat kan? Nah, sekarang kita bikin talinya untuk yang kita gunakan buat di punggung. Kan ceritanya kita mau bikinnya backpack. Miss pakai kertas warna coklat terus dipotong seperti ini. Kita bikinnya dua aja yang panjangnya seperti ini. Terus yang satunya ini bikinnya agak kecilan untuk naruh di sebelah sini. Nah, kita nempelnya kayak gini. Nah, tarang. Sekarang yang kecilnya. Yang kecilnya fungsinya untuk kita tenteng. Seperti biasa kalau kalian punya tas selalu ada tali kecilnya kan. Nah, jadi deh. Keren kan? Kalian pasti bisa. Nah, kalau udah jadi kayak gini, art and craft-nya ini mengingatkan kita pada Tuhan. Waktu Tuhan memanggil Yakub 2 kali. Memanggilnya untuk pergi ke Mesir meskipun ia ketakutan. Dia mengemasi tasnya, membawa seluruh keluarganya dan mentaati Tuhan karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai Yakub. Dan semoga art and craft ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan kita bisa menjadi kuat dan berani untuk menuruti kehendak-Nya karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke kids, sampai di sini hari ini. See you next week. Bye.